Hai guys, Brenda's here. Kali ini aku mau cerita tentang project blockchain game yang terbaru yang mungkin bakalan jadi the next StepN. Nama projectnya tuh StepApp. Dari namanya mirip ya sama StepN. Dari namanya aja kita bisa nebak kalau ini juga project Move to Earn. Sebenarnya sekarang tuh makin banyak sih project-project yang mengusung tema Move to Earn. Kayak StepN, StepApp, Genopets, Caloran, terus ada .move, Cardioran, dan lain-lain masih banyak lagi ya. Dari semua nama-nama yang aku sebutin tadi, personally yang aku dan Gin lihat punya potensi tuh StepN dan StepApp ini. Disclaimer ya, ini bukan investment advice, jadi kalian tontonlah video ini sampai habis, do your own research, dan tentuin sendiri. Kalau StepN, sebelumnya udah kita bahas di 2 video sebelumnya ya. Ini nih. Alasan kenapa kita suka sama project StepApp itu, yang pertama dari tim di balik project ini. CEO-nya tuh Kirill Volgin, mantan CFO-nya Zerion.io. Volgin ini juga beberapa kali terlibat dalam project di Cryptoverse, kayak project Tokenary. Kalau kita lihat di kursi advisors-nya, ada Darpan Randawa. Ini tuh ex-SVP dari McLaren Racing. Ada juga Dovey Won, influencer yang dinominasiin sama Coindesk jadi salah satu influencer yang berpengaruh di kripto. Lalu ada Hatusek dari DAOmaker, yaitu salah satu launchpad yang menduduki posisi teratas. Terus ada juga co-founder dari Caron Labs. By the way, Caron Labs ini adalah market maker yang mensupport Everdome, Animoca Brands, DeFi Pulse, CDFi, dan masih banyak lagi anggota tim lainnya yang bisa kalian lihat di websitenya StepApp. Nah, kalau teman-teman perhatikan, biasanya project crypto itu punya backers venture capital ya. Dimana biasanya venture capital ini ikutan seed atau private token sale sebelum token project tadi dijual secara umum. Sebaliknya, StepApp ini menganut prinsip no VC. Jadi mereka merasa daripada mereka nawarin investasi ke venture capital duluan untuk beli token, lebih baik semua orang tuh diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam TGE mereka, Token Generation Event. Alasan kedua, kenapa kita suka sama project StepApp ini adalah StepApp ini bukan sekedar aplikasi layer 2 ya. Dia tuh sebenarnya ada protokol layer 1 yang namanya Step Protocol SDK. Aplikasi pertama yang dibangun di atas Step Protocol ini ya StepApp. Step Protocol ini juga bisa dipakai sama pihak ketiga atau developer project lain. Karena fitur yang disediain sama Step Protocol ini cukup beragam ya. Seperti teknologi geolokasi, fungsi minting dan trading NFT, mekanisme token, dan lain-lain. Jadi developer atau tim manapun tuh bisa bikin aplikasi Web3 FitFi dengan Step Protocol ini. By the way, FitFi itu istilah untuk fitness finance ya. Ya kalau di bahasa Indonesia kan mungkin artinya aktivitas olahraga yang bisa ngasilin uang ya. Contoh nih, baru-baru ini StepApp ngumumin strategic partnership dengan Untold Festival untuk bikin aplikasi Dance to Earn. Untold Festival ini merupakan salah satu festival musik terbesar di dunia, di mana mereka nge-host musik star tuh kayak David Guetta, Steve Aoki, Major Lazer, Kygo, dan lain-lain. Untold Festival ini bakalan pakai Step Protocol untuk bikin aplikasi seasonal Dance to Earn untuk masanya mereka. Seperti blockchain gaming pada umumnya, akan ada 2 jenis currency. Yang pertama FitFi untuk governance token, dan yang kedua namanya KCAL, tulisannya KCAL untuk in-game currency. Kita bahas FitFi dulu ya. FitFi ini udah bisa dibeli di centralized exchange seperti OKEX, KuCoin, Crypto.com. Untuk detail token FitFi ini bisa dibeli di mana aja, kalian bisa cek di section market di websitenya CoinGecko ya. Kalau aku baca dari white papernya mereka, source of value-nya token FitFi ini ada 2. Yang pertama dari game ekonomi, dan yang kedua dari in-app activity. Kalau kita lihat game ekonominya yang ditulis di website itu, yang pertama mereka ada buyback. Jadi 50% dari play income mereka bakal digunain untuk buyback token di market. Yang kedua ada burns, di mana government bisa voting untuk burning token yang di buyback up to 50%. Yang ketiga ada staking reward, di mana up to 50% dari token yang dibeli di market akan didistribusikan ke staker. Yang keempat ada locks, yaitu token yang di staking ada masa tunggu atau cooldown 10 hari sebelum di withdraw. Kalau usernya mau instant withdrawal, itu bisa juga, tapi dikenakan fee 12%. Dan yang terakhir kelima, ada liquidity incentive. Token-token yang di staking untuk liquidity provider akan mendapatkan porsi reward staking 50% lebih tinggi. Selanjutnya nih ya, kalau kita lihat in-app activity untuk token FitFi, yang pertama,
Ada staking. Nah, staking dan jadi liquidity provider untuk FitFi ini bisa unlock Sneak dan avatar tertentu. Sneak ini tuh nama NFT sepatunya StepApp ya. Yang kedua, diskon. Jadi, tiap jual beli NFT ini ada biaya royalti 2,5%. Biaya ini tuh bisa didiskon jadi 2% kalau usernya staking FitFi. Yang ketiga, buyback. 50% dari biaya jual beli NFT ini bisa dipakai buat mereka buyback token yang nantinya bisa diputuskan lagi oleh DAO untuk burning token. Dan yang terakhir, yang keempat, staking yield. Jadi up to 50% dari biaya jual beli NFT akan dijadikan sebagai reward staking. Next, koin yang kedua, ada KCOL, yaitu in-game currency mereka. Value KCOL ini dari game ekonomi ya. Yang pertama, untuk minting. Jadi Sneak alias NFT sneakernya tuh hanya bisa minting dengan token KCOL. Yang kedua, earning. Kalau dugaan kita sih, user nanti tuh harus staking sepatu Sneak, baru bisa running sambil earning KCOL. Yang ketiga, staking. Jadi semua Sneak ini tuh harus di staking buat dapetin KCOL. Dimana untuk withdrawal harus tunggu cooldown 10 hari. Kalau misalnya unstaking sebelum claim KCOL ya berarti nanti reward KCOL-nya bakal hangus guys. Jadi harus kita claim dulu baru unstaking. Gimana cara beli Sneak? So, aplikasi StepApp ini masih belum rilis ya. Kalau kita lihat di website, sekarang progres mereka begini nih. So far, ada 2 cara yang bisa kita lakuin untuk ikutan event Genesis NFT-nya. Yang pertama, kita staking token FitFi ini di websitenya mereka untuk dapetin drop tiket tiap hari. Dimana drop tiket ini tuh semacam undian untuk dapetin loot box-nya. Setiap 100 token FitFi yang kita stake per 24 jam akan mendapatkan 1 drop tiket. Nantinya setelah 2 minggu bakal diundi deh drop tiket kita. Makin banyak kita staking, makin banyak juga drop tiket yang kita dapatkan tiap harinya. Tapi satu wallet itu hanya bisa menang maksimal 5 loot box. Loot box ini isi apa aja? Bisa sneak, skin, badge, atau tag avatar. Probabilitas loot box ini isinya sneak itu sebesar 35%. Staking token FitFi ini juga punya masa tunggu atau cooldown selama 14 hari. Artinya kalau kita pengen withdrawal, ya kita harus tunggu selama 14 hari dulu. Kalau mau instan tanpa nunggu cooldown 14 hari juga bisa. Tapi nanti harus bayar penalti 16%. Penalti ini nantinya akan masuk ke treasury DAO-nya mereka. Kita sendiri udah coba staking FitFi ini semenjak campaign ini berlangsung, yaitu 6 Mei kemarin. Cara stakingnya tuh gini. Pertama, beli dulu token FitFi di exchanger. Kemarin aku beli di OKEX. Habis itu, kita withdrawal token FitFi ini lewat jaringan AVAX. Withdrawalnya itu ke address MetaMask kita ya. Nah, supaya di wallet MetaMask kita muncul jaringan AVAX, kita tuh harus add manual dulu. Caranya buka chainlist.org, di kolom search networks itu kita ketik Avalanche Chain, lalu pilih connect wallet, dan add network to MetaMask. Nanti ada pertanyaan nih, allow this site to add a network, pilih approve, lalu switch network ke AVAX. Next, kita buka websitenya StepApp. Kita ke bagian staking, lalu connect MetaMask kita. Pastikan ini jaringan MetaMask kita di AVAX ya, karena kalau jaringannya salah nanti bakal ada tulisan wrong network. Nanti bisa dilihat nih, ada tulisan how much do you want to stake. Lalu ada keterangan jumlah maksimal yang bisa kita staking. Nanti masukin jumlah yang kita mau, lalu klik stake. Nah, cara kedua supaya kita bisa dapetin Sneak yaitu dengan ikut fair launch-nya KCOL. Karena KCOL ini adalah currency untuk beli Sneak, sepatunya StepApp. Caranya adalah kita sign up di aplikasi betanya StepApp. Beta phase ini hanya available temporary ya, dimana nantinya tiap hari kita bisa collect fat point. Cara sign up-nya, kita ke websitenya StepApp lagi, terus ke bagian try app. Di sini kalian bakal diminta masukin email address. Nanti kalau udah bakal ditanya ada referral code nggak? Referral code ini bisa kalian masukin punyaku di sini ya. Nah kalau udah, nanti kita bakal diarahin ke landing page kayak gini. Di sini bisa dilihat ada status fat kita. 5 fat di awal ini sebagai reward karena kita udah sign up. Dan ini bakal kita dapetin tiap hari. Kita bisa naikin jumlah fat yang kita dapat tiap hari, caranya dengan pertama, nyebarin referral links dan get new user. Ini bakal nambah jumlah fat sebanyak 3 per hari. Selanjutnya, cara kedua, connect wallet kita ke website mereka. Ini juga bakal dapetin tambahan 5 fat per hari.
Ini Fat buat apa? Nantinya kita bisa burning Fat point kita jadi token Kekol. Nah, nantinya dalam proses burningnya, kita perlu token Fitfi sebagai conversion fee. Kayaknya dalam beberapa minggu ke depan, beta apps-nya bakal live. Nanti kita berdua bakal coba dan update soon di YouTube channel ini. Tungguin video selanjutnya ya tentang strategi kita dalam game ini. See you on the next video, bye-bye!